Dulu, dia cuma dianggap mantan TKW biasa, sering dihina, diremehkan, bahkan dianggap gak pantas punya masa depan cerah. Tapi siapa sangka, suatu hari, Siti justru dinikahi oleh majikannya sendiri dengan mahar fantastis 15 kilogram emas. Seluruh desa geger, semua orang tiba-tiba ingin dekat. Tapi, di malam pertamanya, Siti justru menemukan sesuatu yang bikin tubuhnya lemas dan lidahnya keluh. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan kenapa pernikahan impian itu malah berubah jadi mimpi buruk? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Raya Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton dan pastikan tonton sampai selesai, karena setiap detiknya penuh emosi dan kejutan tak terduga. Namaku Rina, anak kampung biasa dari pelosok Jawa Tengah yang lahir dari keluarga sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Sejak kecil aku terbiasa hidup dalam kekurangan. Rumah kami kecil, berdinding papan, berlantaikan semen kasar yang sudah mulai retak. Di musim hujan, kami harus sigap pindah kasur kalau atap sink yang sudah bocor itu mulai meneteskan air kemana-mana. Tapi walau hidup kami susah, orang tuaku selalu menanamkan nilai kejujuran dan kerja keras. Ayah dulunya bekerja sebagai buruh tani, tapi setelah jatuh dari pohon saat sedang ambil kelapa, kakinya tak bisa bergerak normal lagi. Sejak itu, beliau hanya bisa duduk di kursi rotan, memandangi halaman, atau sesekali mengajari adik-adikku mengaji, kibu. Dulu sempat jualan gorengan di pasar, tapi karena faktor usia dan tekanan darahnya yang sering naik turun, sekarang lebih banyak di rumah, merawat ayah dan masak untuk kami semua. Aku anak sulung dari 4 bersaudara. 2 adikku masih sekolah, yang bungsu bahkan baru kelas 2 SD. Sejak lulus SMA, aku tahu satu hal, aku harus pergi, bukan karena tidak cinta keluarga, tapi justru karena aku merasa bertanggung jawab. Kalau aku tetap tinggal di desa, hanya jadi beban. Aku harus cari cara supaya dapur kami tetap bisa mengepul. Maka dengan berat hati, aku merantau ke Jakarta. Bekal uang cuma cukup buat ongkos bus, beberapa potong baju, dan doa dari ibu yang tak henti-henti memelukku sambil bilang, jaga diri, Duk. Jangan gampang percaya orang. Awalnya aku kerja serabutan, pernah jaga warung, pernah jadi cleaning, service di kantor kecil, pernah juga bantu-bantu di warteg. Tapi hidup di Jakarta nggak semudah yang dibayangkan, harga kos mahal, makan pun kadang cuma cukup buat sekali sehari. Aku sempat nangis diam-diam di kamar, kangen rumah, kangen suara ayah manggil, kangen pelukan ibu. Tapi tiap kali lihat foto adik-adikku yang masih kecil, aku kembali kuat. Mereka harus tetap sekolah, mereka nggak boleh berhenti mimpi cuma karena kami miskin. Nasibku mulai berubah ketika aku dikenalkan oleh seorang teman ke sebuah keluarga asing yang tinggal di kawasan elit Jakarta Selatan. Mereka butuh asisten rumah tangga, katanya. Majikanku adalah pria berkebangsaan Afrika, namanya Mr. Coffee, tingginya hampir 2 meter, kulitnya gelap legam, dan suaranya berat seperti penyiar radio, tapi ada yang berbeda dari beliau dibandingkan majikan lain. Beliau sopan, tidak pernah membentak, dan yang paling mengejutkan, bisa sedikit bahasa Jawa. Awalnya aku kaget, ternyata beliau pernah tinggal di Jogja selama beberapa tahun untuk urusan bisnis dan sempat punya istri orang Indonesia. Tapi katanya, istrinya sudah meninggal. Sejak itu, dia lebih sering tinggal di Indonesia daripada di negaranya. Rumahnya besar, sangat besar. 2 lantai, ada kolam renang, taman, ruang musik, dapur kering, dan basah semua lengkap. Ada juga 2 ART lain yang kerja shift malam, dan 1 sopir pribadi. Hari pertamaku kerja, aku grogi setengah mati. Takut salah, takut kena marah, takut dimaki seperti yang sering kudengar dari cerita teman-teman sesama pekerja rumah tangga. Tapi semua ketakutan itu pelan-pelan sirna. Mr. Coffee memperlakukanku dengan sangat baik. Dia selalu bilang terima kasih setiap aku selesaikan tugas, bahkan pernah membawakanku roti dan teh. Saat aku lembur membersihkan kamar tamu, aku sempat berpikir,
Mungkin ini hanya sementara, mungkin nanti dia akan berubah. Tapi bulan demi bulan berlalu dan sikapnya tetap sama. Bahkan lebih aneh lagi. Dia sering memperhatikanku, bukan dengan pandangan menggoda, bukan pula seperti pria genit yang biasa kuhadapi saat naik angkot di kampung dulu. Tapi seperti seseorang yang sedang melihat sesuatu yang familiar, sesuatu yang menyentuh hatinya. Awalnya aku tidak peduli, mungkin aku hanya terlalu perasa, tapi lama-lama tatapan itu makin sering. Saat aku sedang saat menyiram bunga, bahkan saat aku hanya lewat membawa cucian, beliau sering diam mematung, menatap dalam seperti orang ngelamun. Suatu malam, aku keluar ke taman belakang karena ingin ambil cucian yang belum sempat diangkat. Udara malam Jakarta cukup sejuk waktu itu. Di sana, tanpa sengaja aku melihat Mr. Coffee duduk sendiri di kursi taman, menatap langit. Tangannya memegang sebuah foto. Dan waktu aku iseng melirik dari jauh, jantungku hampir berhenti. Fotonya perempuan berjilbab, mirip sekali denganku. Bahkan posisi senyumnya, cara berdirinya, hampir tak bisa dibedakan. Aku hanya berdiri kaku, tak bisa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, beliau sadar aku berdiri di situ. Beliau hanya tersenyum kecil dan berkata, "Maaf, aku tak bermaksud membuatmu takut, ini hanya foto istriku. Dia sudah lama tiada." Aku mengangguk pelan, lalu segera kembali ke dalam rumah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Wajah wanita di foto itu terus membayang di kepala. Apakah ini alasan beliau sering menatapku begitu? Hari-hari berikutnya, perasaan itu makin menggangguku. Aku tetap kerja seperti biasa, tetap bersikap profesional, tapi hatiku mulai bertanya-tanya. Mengapa beliau begitu perhatian padaku? Apakah hanya karena aku mirip mendiang istrinya? Ataukah ada alasan lain yang belum aku tahu? Yang lebih membuatku bingung, beliau mulai sering mengajakku bicara, tidak pernah melewati batas, tapi cukup intens. Kadang soal budaya, kadang tentang makanan, kadang hanya sekadar bertanya, apa aku sudah makan. Bahkan pernah beliau bercerita panjang tentang masa kecilnya di Afrika, bagaimana ibunya mendidiknya keras agar menjadi pria yang bertanggung jawab. Aku hanya mendengarkan, kadang mengangguk, kadang tersenyum kecil. Tapi semua percakapan itu membuatku merasa beliau bukan orang asing lagi. Ada rasa nyaman, entah dari mana datangnya. Padahal aku sadar, kami berasal dari dunia yang sangat berbeda. Aku, gadis desa miskin, tak punya apa-apa. Beliau, pria asing kaya raya, punya segalanya. Tapi entah kenapa, aku tak merasa kecil saat bicara dengannya. Aku merasa dihargai, didengarkan, diperhatikan. Beberapa arti lain sempat mulai bergosip. Mereka bilang aku jadi favorit majikan pada yang sirik, ada juga yang terang-terangan nyindir saat di dapur, tapi aku diam saja. Biar mereka bicara apapun, aku tahu posisiku, aku tetap kerja dengan hati-hati, tak pernah bermimpi terlalu jauh. Dalam hati aku hanya berkata, jangan bodoh, Rin. Ini semua sementara. Kau tetap cuma pembantu di rumah mewah ini, namun hati manusia memang tak bisa ditebak. Seiring waktu, aku mulai merasa ada sesuatu yang tak biasa, dan itu membuatku takut, bukan takut kehilangan pekerjaan. Tapi takut hatiku sendiri mulai goyah. Padahal aku tahu, tak seharusnya aku berharap lebih. Sampai suatu sore, saat aku selesai membersihkan ruang baca, aku dipanggil ke ruang tamu. Mr. Coffee duduk di sana, tampak serius, dan sopir pribadinya berdiri tak jauh di belakang. Saat aku duduk, beliau berkata pelan, "Rina, aku ingin bicara sesuatu yang penting. Ini bukan perintah, tapi permintaan." Hatiku langsung berdebar. Belum pernah beliau berbicara seformal ini padaku, dan kalimat selanjutnya mengubah hidupku selamanya. Hari itu, cuaca di Jakarta cukup cerah, langit biru tanpa awan, tapi jantungku justru terasa mendung. Pagi itu, aku dipanggil ke ruang tamu oleh Mr. Coffee. Bukan hal yang aneh sebenarnya, karena beliau memang kadang suka ngobrol denganku, menanyakan kabar, atau sekadar berbagi cerita.
Tapi kali ini rasanya berbeda, nada suaranya saat memanggilku terasa lebih tegas, lebih dalam, dan entah kenapa hatiku langsung berdebar-debar tanpa sebab. Aku melangkah pelan dari dapur menuju ruang tamu, dan saat kulihat beliau duduk di sana. Dengan setelan kemeja rapi, rambut disisir, dan wajah serius. Aku tahu, ini bukan sekadar obrolan biasa. Di meja kopi, di depannya ada sebuah kotak kecil beludru merah marun, sekilas terlihat seperti kotak perhiasan. Tapi aku pura-pura tidak. Melihat aku berdiri dengan gugup sambil berkata pelan, "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" Pemeru kopi tidak langsung menjawab. Beliau memandangku lama dengan tatapan yang campur aduk antara gugup dan haru. Kemudian beliau menghela napas panjang dan berkata, "Rina, ini mungkin akan mengejutkanmu. Tapi aku mohon dengarkan dulu sampai selesai." Aku hanya mengangguk pelan, tenggorokanku kering, lalu perlahan, dengan gerakan yang sangat hati-hati, beliau membuka kotak peluru itu. Di dalamnya ada cincin emas besar, berkilau, dan tampak sangat mahal. Aku refleks mundur setapak. Beliau langsung bangkit, berdiri di hadapanku, dan berkata dengan suara rendah namun jelas, "Rina, aku ingin kamu menjadi istriku." Waktu seakan berhenti. Aku terdiam, seperti tak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Otakku membeku, mulutku terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Yang bisa aku rasakan hanya detak jantungku yang semakin cepat dan tangan yang mulai gemetar. Aku tahu ini mendadak. Lanjutnya, dan aku tahu kamu pasti kaget, tapi ini bukan karena kasihan, bukan karena kamu mirip dengan almarhum istriku. Justru karena selama kamu di sini, aku merasa nyaman, tenang, dan hiduplah. Aku merasa hatiku pulih kembali. Dan aku ingin menjalani sisa hidupku bersamamu. Kalau kamu bersedia. Aku masih diam. Tak tahu harus berkata, apa otakku masih berusaha menyusun logika. Seorang gadis desa biasa, mantan TKW, dilamar oleh pria asing kaya raya dengan cara yang begitu halus dan penuh hormat. Ini seperti mimpi aneh yang datang tanpa aba-aba, tapi mimpi ini nyata. Terlalu nyata, beberapa menit kemudian, aku akhirnya bisa membuka mulut, walaupun suara yang keluar nyaris tak terdengar. Tapi saya hanya pembantu, Tuan. Dia tersenyum lembut. Kamu bukan hanya apa-apa, Rina, kamu perempuan baik, sabar, sopan, dan penuh kasih. Itu semua jauh lebih berharga dari gelar atau jabatan. Aku menunduk, air mataku hampir jatuh. Dalam hati aku bertanya, apakah ini takdir atau cobaan? Karena saat itu, rasa yang muncul dalam diriku bukan bahagia, tapi takut, bingung, dan jujur, sedikit curiga. Apakah ini beneran? Atau hanya karena aku mirip mendiang istrinya saja? Tapi pertanyaan itu tak sempat lama berputar di kepala. Karena keesokan harinya, Pemeru kopi bilang akan datang ke kampungku. Ia ingin bertemu dengan orang tuaku. Aku hampir menolak, tapi beliau bersikeras. Katanya, ini bukan lamaran kalau tidak dengan restu keluarga. 2 hari kemudian, aku pulang ke desa dengan mobil mewah milik beliau. Bukan hanya aku yang gugup, bahkan supir dan ART lain ikut terkejut. Perjalanannya panjang dan sepanjang jalan, aku diam, sesekali memandangi wajah desa dari jendela kaca mobil. Rumah-rumah kecil, sawah luas, dan bau tanah yang selalu bikin rindu. Tapi kali ini, perasaan pulang ke rumah terasa berbeda, ada beban. Ada teka-teki besar yang belum aku temukan jawabannya. Sampai di rumah, ibu langsung keluar sambil ternganga. Melihat mobil yang berhenti di depan gang, aku turun duluan, lalu dengan hati berdebar memperkenalkan Mister Kopi pada keluarga. Semua terdiam. Ayah yang biasanya kalem pun terlihat bingung dan gugup. Tapi beliau tetap sopan, menyambut tamu dengan senyum tipis. Setelah makan siang sederhana yang disiapkan ibu, Pemeru kopi akhirnya bicara. Dengan bahasa Indonesia yang cukup lancar, beliau menyampaikan maksudnya. Suasana jadi hening, tidak ada suara, hanya detak jam tua di dinding yang terdengar. "Ayah, ibu," ucapnya, "saya mencintai Rina. Saya ingin menikahinya, membahagiakannya."
dan menjaga dia selamanya. Mata ibuku langsung berkaca-kaca. Ayah menatapku tajam, lalu memandang Mr. Coffee, lalu kembali ke arahku. Beliau tidak langsung menjawab, hanya berkata pelan, "Ini keputusan besar. Nak, kamu yakin?" Dan entah kenapa, aku tidak bisa menjawab. Aku tidak yakin, tapi aku juga tidak punya alasan kuat untuk menolak. Hidup kami di kampung sulit, biaya rumah sakit ayah makin besar, adik-adik butuh biaya sekolah, dan sekarang ada seorang pria baik, sopan, yang datang dengan niat serius. Menawarkan masa depan yang tak pernah aku bayangkan. Mungkin inilah jawaban dari semua doa-doa ibu selama ini. Dalam diamku, Mr. Coffee mengeluarkan sebuah map coklat. Di dalamnya ada surat-surat resmi dan rincian mahar. Ayah membuka dan terdiam. Ibu menutup mulutnya dengan tangan. Aku mengintip pelan dan hampir tak percaya. Tertera angka 15 kilogram emas murni sebagai mahar pernikahan. Aku langsung limbung. Ini bukan mahar biasa. Ini bukan sekadar pernikahan. Ini seperti tawaran hidup baru yang datang dari langit. Keluargaku langsung mengangguk. Mata ibu penuh haru. Beliau menangis sambil memelukku dan berbisik, "Nduk, kamu benar-benar bawa keajaiban buat kita." Tapi aku masih ragu. Aku senang melihat mereka bahagia. Tapi di dalam hatiku ada keraguan yang tidak bisa aku hapus. Apakah ini cinta? Atau aku hanya terbawa arus? Hari pernikahan disiapkan dengan cepat. Mr. Coffee ingin yang sederhana, tapi tetap bermakna. Kami menikah secara adat Jawa dan juga secara hukum negara. Media sempat datang karena berita soal mahar emas 15 kilogram itu bocor ke publik. Warga desa pun heboh. Dari yang dulu mencibir karena aku cuma tikawai, sekarang tiba-tiba datang membawa kado, senyum manis, bahkan tak henti-henti mengucap selamat. Aku memakai kebaya putih, sementara beliau mengenakan beskap batik yang dibuat khusus dari perancang lokal. Semua terlihat megah, tapi di tengah kemewahan itu, hatiku justru hampa. Aku berdiri di pelaminan seperti boneka pengantin, tersenyum ke tamu-tamu, tapi dalam hati ada yang terasa kosong. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ini semua baik, bahwa cinta bisa datang belakangan, bahwa ini adalah takdir yang harus aku jalani. Tapi malam pertama menjadi titik awal dari semua keraguan yang selama ini aku tahan, bukan karena perlakuannya buruk. Justru sebaliknya, tapi di malam itulah aku melihat sisi lain dari Mr. Coffee. Sisi yang membuat aku tak bisa berkata-kata. Dan dari sanalah semuanya berubah. Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Dari kecil, aku selalu membayangkan pernikahan sebagai akhir dari segala perjuangan. Aku pernah bermimpi mengenakan kebaya putih, berdiri di pelaminan, sambil tersenyum bahagia di samping laki-laki yang mencintaiku. Tapi hari itu, semua terasa seperti bayangan. Aku memang berdiri di pelaminan, aku memang mengenakan kebaya putih dan dihiasi perhiasan emas mahal di tubuhku. Tapi senyumku tidak utuh. Hatiku tidak benar-benar bahagia. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Tapi dalam hati kecilku, ada sesuatu yang masih menggantung. Seperti pintu yang tak tertutup rapat, pernikahan kami berlangsung dengan sangat megah. Gedung tempat resepsi dihiasi bunga segar, musik tradisional Jawa dipadukan dengan sentuhan Afrika yang unik. Tamu-tamu berdatangan dari berbagai tempat. Media pun ramai memberitakan soal mahar 15 kilogram emas yang diberikan oleh suamiku, Mr. Coffee. Banyak yang memujiku, banyak juga yang dulu pernah meremehkanku kini berlomba-lomba ingin dekat. Tapi anehnya, aku tak merasakan kemenangan apapun. Bahkan saat banyak orang memanggilku Bu Coffee atau Nyarina, aku hanya bisa tersenyum hambar. Waktu terus berjalan, senja berubah jadi malam. Para tamu mulai pulang satu persatu, musik berhenti, lampu panggung mulai diredupkan. Aku duduk sendirian di ruang rias, masih mengenakan kebaya yang sudah mulai panas dan lengket di tubuh. Di meja, segelas teh hangat tersisa setengah. Ku dengar suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh,
dan melihat Mr. Coffee berdiri di sana, masih dengan pakaian adatnya, tapi wajahnya tampak lelah. Namun matanya tidak lelah, mata itu justru tampak penuh beban. Dia tersenyum kecil, lalu mengulurkan tangan. "Rina, ayo kita pulang." Aku mengangguk, tak banyak bicara. Di perjalanan menuju rumah, kami hanya diam. Mobil berjalan lambat melewati jalan-jalan Jakarta yang mulai lengang. Aku duduk di sebelahnya, mencoba mengatur napas. Aku tahu apa yang akan terjadi malam ini. Aku sudah siap secara lahir, tapi batinku masih belum sepenuhnya menerima semuanya. Mungkin cinta bisa tumbuh. Aku pikir, asal diberi waktu. Sampai di rumah, kami langsung menuju kamar. Semua sudah dihias dengan indah. Sprei baru, bunga melati segar di atas bantal, dan aroma lilin lavender yang menenangkan memenuhi ruangan. Lampu dibuat temaram. Ini malam pertama kami, malam yang dalam bayangan semua orang adalah malam penuh keintiman. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk. Tanganku meremas ujung kebaya yang masih menempel di tubuhku. Aku menunggu dia bicara, atau mungkin memulai sesuatu. Tapi dia hanya berdiri mematung, seperti bingung harus berbuat apa. Lalu pelan-pelan, dia duduk di sampingku, menghela napas panjang, dan berkata, "Aku harus jujur malam ini, Rina." Aku langsung menoleh, suaranya terdengar berat, bukan karena lelah, tapi seperti sedang menahan sesuatu. Dia melanjutkan, "Aku tahu ini bukan malam pertama yang kamu impikan. Aku tahu kamu pasti menunggu sesuatu yang romantis atau keintiman. Tapi aku nggak bisa memaksakan diri. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan sejak lama, tapi aku selalu menundanya, dan aku tahu malam ini aku nggak bisa lagi menunda." Aku masih diam. Hati mulai tak karuan, nafasku mulai sesak. Aku belum tahu arah pembicaraan ini kemana, tapi firasatku mengatakan, ini bukan kabar baik. Dia menggenggam tanganku, hangat. Tapi tangan itu bergetar, matanya mulai memerah, dan tiba-tiba air mata jatuh dari sudut matanya. Aku kaget, lelaki sebesar dan sekuat dia menangis di hadapanku. "Rina," katanya lirih, "aku minta maaf. Aku nggak bisa mencintaimu dengan cara yang kamu pikirkan." Aku pikir aku sudah siap membuka hati. Tapi ternyata aku belum pulih dari luka lama. Aku terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Dadaku sesak, mataku mulai panas. "Aku menikahimu karena kamu baik," lanjutnya, "kamu tulus, dan kamu mirip sekali dengan istriku dulu. Tapi mungkin karena itulah aku justru belum bisa benar-benar mencintaimu. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa bersalah, seperti mengkhianati kenangan yang belum sepenuhnya hilang." Aku menunduk. Kini giliranku meneteskan air mata. Aku menggigit bibir, rasanya sakit, sangat sakit, lebih dari ditolak, karena ternyata aku hanya bayangan masa lalu. Pengganti yang tidak pernah diminta secara sadar, hanya muncul karena wajah ini terlalu mirip dengan seseorang yang sudah pergi. "Bintang, aku menikahimu bukan untuk mempermainkanmu." Lanjutnya, "Aku sungguh-sungguh ingin membahagiakanmu, tapi aku juga harus jujur. Aku belum bisa menyentuhmu malam ini. Bukan karena aku jijik. Bukan karena kamu tak menarik. Tapi karena hatiku belum siap." Aku hanya mengangguk kecil, tak berani bicara. Kalau aku bicara, aku tahu suaraku akan pecah, dan aku benci terlihat lemah di hadapan siapapun, apalagi suami sendiri. Malam itu kami tidur di ranjang yang sama, tapi seperti orang asing. Aku memunggunginya, dia pun tak memaksa, hanya terdengar suara isak pelan. Entah dari dia atau dari aku sendiri. Aku memeluk bantal dan berdoa dalam hati, semoga aku kuat, semoga aku tidak hancur. Esok paginya, kami sarapan dalam diam, seperti dua orang yang baru saja kembali dari medan perang, tapi tak tahu siapa sebenarnya yang kalah. Suasananya canggung, tapi sopan, tidak ada bentakan, tidak ada kemarahan,
Hanya ada dinding tak terlihat di antara kami, dan aku tahu malam itu telah menjadi tembok yang sulit aku lewati. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi tidak pernah sama. Kami tinggal serumah sebagai suami istri, tapi tidak ada kemesraan. Beliau tetap baik, tetap sopan, bahkan masih memperhatikanku seperti dulu. Tapi semuanya terasa kosong, hamba, seperti makan nasi tanpa garam. Seperti senyum tanpa makna, aku mulai bertanya dalam hati. Ini pernikahan atau penjara tak kasat mata? Aku punya semua yang tak pernah aku punya dulu, uang, rumah mewah, perhiasan, status, tapi aku kehilangan satu hal yang selama ini aku harapkan. Cinta. Beberapa malam aku menangis diam-diam di kamar mandi. Di depan orang lain, aku tetap tersenyum, tetap terlihat seperti istri bahagia. Tapi dalam hati, aku merasa seperti bayangan yang hanya ada karena cahaya orang lain. Aku merasa seperti boneka mahal. Dipajang, dijaga, tapi tak pernah disentuh, tak pernah benar-benar dicintai. Aku sempat ingin menyerah, tapi aku juga tahu hidup bukan tentang bahagia saja. Mungkin Tuhan sedang mengujiku, mungkin ini hanya fase yang harus aku lalui. Tapi tetap saja, luka itu nyata, dan aku harus belajar hidup dengan luka itu. Malam pertama yang seharusnya menjadi awal dari cinta, justru membuka pintu dari kenyataan pahit, bahwa tidak semua pernikahan berisi cinta, bahwa kadang kita hanya menjadi bagian dari proses penyembuhan orang lain. Bukan karena mereka mencintai kita, tapi karena mereka terlalu hancur untuk mencintai siapapun. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku mulai mencintainya. Hari-hari setelah malam pertama itu berjalan seperti biasa, setidaknya dari luar. Aku tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyiram tanaman di taman belakang, lalu duduk sendirian di teras sambil menyeruput teh hangat. Memer Coffee juga menjalani rutinitasnya seperti biasa, meeting dengan klien, menelepon keluarganya di Afrika, atau terkadang membaca buku di ruang kerja. Tapi di antara semua kesibukan itu, ada yang berubah. Bukan hanya suasana rumah yang terasa semakin sepi, tapi juga hatiku yang mulai terisi oleh tanda tanya besar yang belum terjawab. Ada jarak yang tidak terlihat di antara kami. Jarak yang tak bisa dijembatani hanya dengan senyum atau basa-basi. Di meja makan, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti caranya menatapku diam-diam saat aku sedang menyiram bunga, atau cara dia berhenti sejenak saat aku tertawa. Tapi yang paling membuatku terus berpikir adalah satu foto yang selalu dia bawa, foto perempuan yang sangat mirip denganku. Awalnya aku pikir itu hanya perasaanku saja, tapi setiap kali dia memandang foto itu dengan tatapan kosong, lalu menghela napas panjang seperti menyimpan dunia di dalam dadanya. Aku tahu ada sesuatu yang belum ia ceritakan, dan aku mulai merasa kalau pernikahan ini mungkin dibangun bukan dari cinta, tapi dari bayang-bayang masa lalu yang belum selesai. Sampai suatu malam, hujan turun sangat deras, petir bersahutan. Aku tak bisa tidur. Aku keluar kamar dan berjalan ke arah dapur untuk membuat teh hangat. Saat aku melewati ruang kerja, kulihat lampunya masih menyala. Kutoleh sedikit dari balik pintu yang tidak tertutup rapat. Di sana, dia duduk sendirian di kursinya, tangannya memegang bingkai foto itu lagi. Dan wajahnya terlihat hancur. Aku tak tahu keberanian dari mana yang mendorongku untuk mengetuk pintu dan berkata pelan, "Tuan, kamu belum tidur?" Dia menoleh pelan, lalu tersenyum lemah. "Masuklah, Rina," katanya. Aku melangkah pelan masuk ke ruang itu, duduk di seberang mejanya. Di meja, foto perempuan itu masih berdiri tegak. Aku tak tahan lagi. Aku harus tahu. Aku ingin bertanya sesuatu. "Kalau kamu nggak keberatan," ujarku, suara lirih. Dia menatapku, diam sejenak, lalu berkata pelan, "Tentang dia." Aku hanya mengangguk. Tak perlu disebutkan siapa. Kami berdua tahu yang dimaksud. Dia menghela napas dalam, lalu mulai bicara pelan, jujur, dan dengan nada yang belum pernah aku dengar sebelumnya. "Namanya Amira," katanya. "Dia perempuan Indonesia,
Aku bertemu dengannya saat kunjungan bisnis di Jogja bertahun-tahun lalu. Dia pintar, lembut, dan luar biasa sabar. Kami menikah secara diam-diam karena keluarganya tidak setuju dia menikah dengan pria asing. Tapi, kami bahagia, sangat bahagia. Hidup kami sederhana, tapi penuh tawa. Aku hanya diam mendengarkan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Rasa tak nyaman mulai naik ke tenggorokan. Kami tinggal di Afrika selama hampir 2 tahun. Lanjutnya, dia suka tinggal di sana, meski awalnya sulit menyesuaikan diri. Tapi kemudian, dia hamil, dan aku pikir hidup kami akan lengkap. Tapi takdir berkata lain. Dia berhenti bicara sejenak. Menunduk, bahunya gemetar sedikit. Amira meninggal. Saat melahirkan, katanya dengan suara yang nyaris pecah, aku kehilangan dia. Dan anak kami sekaligus, hening, tak ada suara, hanya suara hujan yang mengetuk atap rumah. Setelah itu, aku kembali ke Indonesia, bukan untuk bisnis, tapi karena aku tidak tahan tinggal di rumah yang setiap sudutnya mengingatkanku pada dia, setiap aroma, setiap sudut dapur, bahkan kasur yang kami beli bersama, semua terasa menyakitkan, dan aku pikir, dengan kembali ke tempat kami bertemu, mungkin hatiku bisa sembuh. Aku menatapnya, wajahnya terlihat rapuh, seperti seseorang yang menyimpan kesedihan terlalu lama, tapi tak pernah benar-benar bicara. Lalu aku bertemu kamu, katanya. Pertama kali melihatmu, aku pikir mataku menipuku, tapi semakin lama, kamu benar-benar seperti dia, bukan hanya wajahmu, tapi cara bicaramu, cara kamu tersenyum, bahkan cara kamu diam, semuanya mengingatkanku pada Amira, dan sejak saat itu, aku tahu aku dalam masalah. Aku meremas jari-jariku di bawah meja. Udara mendadak dingin, dada terasa sesak. Maaf, Rina, ucapnya pelan. Aku tahu ini salah, menikahimu dengan luka yang belum sembuh. Menjadikanmu semacam pelipur lara. Tapi aku sungguh ingin mencoba. Aku ingin mencintaimu bukan karena kamu mirip Amira, tapi karena kamu adalah kamu. Aku menatapnya lama, banyak hal berputar di kepala. Tiba-tiba semua pertanyaan yang selama ini kupendam seolah menemukan jawabannya. Kenapa dia begitu baik padaku? Sejak awal, kenapa dia menatapku seperti melihat hantu? Kenapa dia menangis di malam pertama kami? Semua. Karena aku bukan diriku sendiri di matanya. Aku adalah bayang-bayang perempuan lain yang belum bisa ia lepaskan. Aku menarik napas panjang. Aku mengerti sekarang, kataku pelan tapi tahu enggak, yang paling menyakitkan itu bukan karena kamu masih cinta sama dia. Tapi karena aku merasa sejak awal, aku nggak pernah benar-benar dilihat sebagai Rina. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan itu benar-benar nyata, tidak dibuat-buat, tidak dramatis, hanya hancur. Aku ingin mencoba berubah. Rina, katanya, aku ingin mengenalmu sebagai dirimu. Bukan karena kamu mirip Amira, tapi karena kamu adalah perempuan yang selama ini sudah sabar menemaniku, bahkan di saat aku tak layak dicintai. Malam itu, kami tidak menyentuh satu sama lain, tapi untuk pertama kalinya, kami benar-benar bicara. Dari hati ke hati, aku tahu dia butuh waktu, dan jujur saja, aku pun sama, hatiku sudah mulai mencintainya, tapi rasa sakit karena dianggap bayangan masa lalu itu tidak bisa hilang dalam semalam. Aku butuh waktu untuk bisa berdiri sebagai diriku sendiri di hadapan suamiku, bukan sebagai Amira yang sudah tiada. Sejak malam itu, banyak hal berubah. Perlahan tapi pasti, dia mulai lebih terbuka padaku, mulai memperlakukan aku sebagai pasangan, bukan pelarian. Kami mulai tertawa bersama, mulai saling bercerita hal-hal kecil, mulai menemukan kebersamaan bukan dari masa lalu, tapi dari hari ini. Tapi meski begitu, aku tahu bayangan Amira masih ada. Kadang aku melihatnya memandang foto itu, kadang aku tahu dia masih memimpikannya di malam-malam tertentu, tapi kali ini aku tak lagi cemburu. Aku mulai memahami
Karena kehilangan yang sedalam itu memang tak bisa sembuh secepat menghapus air mata. Dan selama dia tetap berusaha hidup di masa kini, aku bersedia menunggu. Aku bukan Amira, aku Rina. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa Mark Coffee pun mulai melihatku seperti itu. Pagi itu aku duduk sendiri di balkon kamar lantai 2. Di depan sana, kota Jakarta terlihat seperti biasa padat, ramai, dan bising. Tapi anehnya, hari itu aku justru merasa sepi. Bukan sepi karena kesendirian, tapi sepi karena aku merasa jauh dari diriku sendiri. Sejak malam panjang itu, di mana semua rahasia terbuka dan luka lama kembali terbongkar, aku berusaha bersikap kuat. Berusaha menerima bahwa pernikahan ini tak dibangun dari cinta yang bersih, tapi dari sisa-sisa rasa yang belum selesai. Tapi seberapa kuat pun aku mencoba, aku tak bisa menipu hatiku selamanya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar sanggup menjalani hidup sebagai istri dari pria yang mencintaiku karena aku mirip perempuan lain? Hari demi hari kulalui dengan senyum yang dipaksakan. Kami memang lebih dekat dari sebelumnya. Kami mulai saling memahami. Tapi selalu saja ada saat di mana aku merasa asing. Kadang, saat kami duduk berdua di ruang tamu sambil nonton televisi, aku memergoki tatapannya yang kosong, seperti pikirannya sedang terbang ke masa lalu. Atau saat dia memanggil namaku dengan suara yang begitu lirih, kadang aku merasa itu bukan Rina yang ia panggil, tapi Amira. Aku mulai kehilangan arah. Hidupku memang jauh lebih baik secara materi. Aku punya segalanya, rumah, kendaraan, perhiasan, bahkan status sosial yang membuat semua orang desa menunduk saat bertemu denganku. Tapi setiap kali aku melihat cermin, aku tak melihat perempuan yang bahagia. Aku hanya melihat perempuan yang sedang mencoba keras untuk meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini pantas ia dapatkan. Suatu malam, saat aku tak bisa tidur, aku duduk di ruang kerja sambil membuka-buka album lama yang disimpan di rak buku. Aku menemukan foto-foto kecilku di kampung waktu aku masih SMA, waktu aku memandikan ayah di kursi kayu, waktu aku membantu ibu goreng tempe untuk dijual di pasar. Air mataku mengalir pelan. Aku rindu. Bukan hanya pada rumah, tapi pada diriku yang dulu, yang sederhana, yang bebas, yang tahu betul apa arti hidup. Sekarang, aku merasa seperti burung yang punya sangkar emas, tapi tak bisa terbang. Esok paginya, saat kami sarapan, aku memberanikan diri bicara. Aku menatap wajahnya lama, lalu dengan suara bergetar, aku berkata, aku ingin pulang ke desa, Coffee. Dia berhenti mengunyah, wajahnya berubah. Tapi dia tidak langsung menjawab. Aku bukan berarti benci kamu, tapi aku butuh waktu, butuh ruang untuk tahu siapa diriku sebenarnya tanpa bayang-bayang, siapapun, lanjutku, selama ini aku mencoba mengisi peran sebagai istrimu, tapi dalam hati aku tahu, aku cuma pengganti, dan aku tidak ingin hidup selamanya sebagai bayangan. Dia menunduk, apakah ini berarti kamu ingin kita berpisah? Aku diam sebentar, lalu mengangguk, pelan. Mungkin ini satu-satunya cara aku bisa benar-benar memaafkan semuanya, termasuk diriku sendiri. Karena pernah berharap terlalu tinggi, Henning yang terdengar hanya suara sendok beradu dengan cangkir. Dia akhirnya menatapku dan berkata, kalau itu yang bisa membuatmu bahagia, aku tidak akan menahanmu. Hari itu juga, kami bicara serius, tidak dengan emosi, tidak dengan marah, tapi dengan hati yang lelah dan saling mengerti. Dia bilang, aku berhak atas apapun yang sudah dia berikan padaku. Mahar emas 15 kilogram itu tetap jadi milikku. Bukan karena harta itu berarti banyak baginya, tapi karena dia merasa itu adalah hakku. Kamu datang ke hidupku membawa harapan, Rina, katanya, dan walau akhirnya kamu memilih pergi, kamu tetap jadi orang yang pernah menyembuhkan bagian dari jiwaku. Aku menangis, bukan karena sedih ditinggal, tapi karena kali ini aku sendiri yang meninggalkan, dan itu ternyata jauh lebih menyakitkan. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke desa, tidak membawa banyak koper, hanya satu tas besar
dan satu kotak kecil berisi sebagian dari perhiasan mahar. Aku sengaja tidak membawa semuanya, sisanya aku tinggalkan mungkin sebagai simbol bahwa tidak semua yang berharga harus dibawa. Kadang, yang paling bernilai justru yang kita lepaskan. Saat mobilku sampai di depan gang rumah, warga desa langsung keluar. Mereka semua tampak terkejut, beberapa bisik-bisik, beberapa hanya tersenyum kaku. Ibu langsung keluar rumah sambil berlari kecil, memelukku erat. "Kamu kenapa pulang mendadak, Duk?" tanyanya panik. Aku memeluknya lebih erat lagi. "Aku cuma rindu rumah. Buk, rindu makan sambal terasi dan nasi jagung buatan ibu." Ibu tidak bertanya lebih jauh. Seperti biasa, beliau selalu tahu kapan harus bicara dan kapan harus hanya menjadi pelukan yang menenangkan. Ayah yang duduk di kursi rotan depan rumah hanya menatapku lama. "Kamu baik-baik saja, Duk?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, tapi saat menatap mata beliau, aku tahu ayah bisa melihat air mataku, walau aku tak sedang menangis. Hari-hari berikutnya, kuhabiskan di rumah. Aku mulai membantu ibu lagi, ke dapur. Mulai menata halaman depan, mulai berbincang dengan tetangga-tetangga. Banyak yang penasaran, banyak yang bertanya, kenapa aku pulang sendiri? Tapi aku hanya jawab singkat, saya pengen mulai dari nol lagi. Dan benar saja, dari nol aku memulai. Dari mahar yang kuterima, sebagian besar kutabung. Sebagiannya kupakai untuk buka usaha kecil-kecilan. Aku sewa lahan kecil di dekat pasar, lalu membuka kedai makan sederhana. Menu utamanya adalah masakan Jawa rumahan, sayur asem, ayam goreng, sambal terasi, dan tempe mendoan. Aku menamai kedainya Warung Rasa Ibu karena memang semua resep diambil dari masakan ibu sendiri. Awalnya orang ragu, mereka pikir aku tak akan betah lama. Tapi sedikit demi sedikit, pelanggan datang, bahkan banyak orang luar desa yang mulai dengar soal warungku. Aku juga mulai buka pelatihan kecil untuk ibu-ibu muda di kampung yang ingin belajar masak dan jualan. Mereka datang setiap sore ke rumah dan kami belajar bersama. Aku ajari mereka cara mengelola uang, mencatat pengeluaran, dan memasarkan makanan. Lewat media sosial, yang dulunya hanya Rina si mantan TikTok, sekarang mulai dikenal sebagai Rina si pemilik usaha. Tapi lebih dari itu, aku dikenal sebagai Rina yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan itu yang paling aku syukuri. Kadang malam-malam, aku duduk di belakang rumah, menatap langit, mengingat semua yang sudah aku lewati. Kadang aku masih merindukan tawa Mr. Coffee. Kadang aku masih memikirkan bagaimana kabarnya sekarang. Tapi aku tak pernah menyesal memilih pergi, karena dari keputusan itu, aku akhirnya mengenal diriku sendiri. Aku belajar bahwa cinta tak harus dimiliki dan kebahagiaan sejati bukan soal bersama siapa, tapi soal bagaimana kita jujur pada diri sendiri. Sekarang, setiap kali ada orang bertanya, kenapa aku berani meninggalkan suami kaya yang sudah memberiku segalanya, aku hanya tersenyum dan berkata, karena harga diri tidak bisa dibayar dengan emas, seberat apapun, dan dari semua yang sudah aku lalui, aku tahu. Aku mungkin kehilangan cinta, tapi aku tak pernah kehilangan harga diriku, karena di hari aku memilih pergi adalah hari di mana aku benar-benar pulang, bukan hanya ke rumah, tapi ke dalam diriku sendiri.